baru turun, ternyata ditunda ke tanggal 11 Mei karena katanya nggak datangnya terlapor, dua-duanya nggak datang gitu. Jadi aku kaget juga, ya kita tunggu aja lah tanggal 11. Kita tunggu tanggal 11, semoga ini adalah sidang Wan Prestasi ini adalah awal yang baik buat nyangkutnya ke pidananya Nikmir, yang dimana pidananya itu ada berlapis-lapis kan pasalnya, yang sampai sekarang juga belum P21. Mungkin P21-nya apa nunggu ini gitu, apa nunggu Wan Prestasi ini, karena tanggal 2 Juni jatuhnya 90 hari kan, 90 hari apa dimaksimalin ke 120 hari karena masih ada lagi penambahan 1 kali lagi gitu. Jadi ini kita belum tahu, P21-nya masih belum, jadi mungkin ada baiknya juga sih. Jadi menunggu ini, kalau ini misalnya Wan Prestasinya Nikmir dikabulin, berarti ada pengaruh di masalah pidananya. Itu saya. Ada rasa kecewa Kak karena sidangnya ditunda? Iya, aku sih kecewa gini, karena kan ini kan bukan dadakan, ini memang sudah pasti mereka juga sudah disuratin ya, tapi mereka mungkin lagi ada acara, lagi sibuk banget kali apa gimana, sibuk juga kali mengumpulin bukti-bukti yang masih belum P21 kan kita nggak tahu. Apa kesibukan dari pihak terlapor karena mengumpulkan bukti-bukti P21 sehingga yang kasus Wan Prestasi ini dilupakan bahwa hari ini ada kasus. Nah gue aja yang nggak ikut cuman sebagai mantan musuhnya Nikmir aja, gue ingat tanggal 28 ini jam 10 pagi, dan mereka mungkin lagi amnesia say. Tapi kasih saya tahu siapa tergugat, satu tergugat duanya Ya siapa? kan DRG sama AM kan. Kapolri sama kejaksaan. Nah itu kan disentil ke Kapolri, disentil kejaksaan sama satu PT kan. Terus sebenarnya nyentilnya gini loh, hai bapak, ini gue lagi ada di sini nih, sampai sekarang masih belum P21. Nah setahu gue, seingat gue ini adalah Wan Prestasi, ini adalah perdata, tapi gue sini dipidana. Ya sama dengan kayak teriakan seorang, namanya kita di sini adalah Nikmir ada lagi di dalam, ini adalah teriakan seorang Nikmir menyentil sedikit Bapak Kapolri, menyentil sedikit kejaksaan. Itu sih saya menurut gue, bukan ada perlawanan, tapi hanya menunjukkan gue lagi di sini kena pidana. Sebenarnya itu adalah perdata, itu adalah jeritan hati seorang Nikmir, gue rasa. Itu saya. Bentuk supportnya gimana sih Kak Tessa? Yang supportnya yang pasti gini loh, aku gini, Nikmir ini kan semua juga tahu seorang ibu tunggal yang mencari nafkah buat anaknya 3 hanya Nikmir. Anaknya 3 belum ada bisa mencari nafkah sendiri. Yang 2 masih kecil, yang 1 juga belum bisa mencari nafkah. Dan tuntutan dari sini nanti ada 100 miliar, itu adalah mungkin kerugian yang dirasakan oleh Nikmir. Tapi itu kembali lagi, apa itu dikabulin apa enggak, itu kan terserah pengadilan. Karena di sini adalah Nikmir seorang ibu tunggal yang mencari nafkah di rumah itu hanya dia sendiri. Nah itu yang gue rasa, yang kerugian selama Nikmir hampir 90 hari ada di tahanan. Berarti tuntutan yang material 100 miliar itu menurut Kak Tessa setuju? Gue setuju aja ya, kerugian kan Nikmir seorang artis, mungkin juga 90 hari kan kita nggak tahu kontraknya, ada yang dibatalin atau juga ada yang harusnya siapa sih, oh itu yang seharusnya. Hai bapak, kok nggak datang sih pak? Bapak, Udah, lanjut. Saya tanya dulu, mau bertanya ke bapak ini ya, di saat dia lagi dalam masa begini, dalam masa genting begini, dalam masa ditahan 90 hari tanpa kepastian, di sini dia mengingat bapaknya yang udah nggak ada. Aku tadi pagi sedih melihat pipinya Nikmir bahwa dia seperti membutuhkan banget seorang bapaknya, sehingga aku memposting ulang. Kalian mungkin belum tahu pipinya apa ya. Kalau kalian tahu kan kalian akan nangis karena aku bukan apa-apa. Aku melihat sedih banget gitu, kesedihan seorang anak yang merindukan seorang bapaknya. Ya aku ada memposting ulang nih, di sini Nikmir mengatakan, "Papa, ombaknya terlalu besar." Ini mungkin Nikmir kali udah pusing ya, mau teriak kemana gue gitu. Jadi dia bilang, "Papa, ombaknya terlalu besar." Itu yang menurut gue adalah tadi pagi gue baca ini sampai gue posting ulang, itu adalah bentuk, walaupun dia tegar, walaupun dia seorang wanita Amazon, tapi tetap dia akhirnya lemah juga. Di hari ini anaknya juga berulang tahun, dia nggak bisa bersama anaknya. Di hari ini juga dia butuh seorang bapak yang sudah nggak ada di sampingnya. Dan dia adalah, kita tahu, dia juga tidak mempunyai seorang kakak. Ya sekuat-kuatnya Nikmir, akhirnya Nikmir hari ini apa juga ya, lemah gitu ya. Say, udah ya say. Enggak, karena ada dia bilang, apa dia bilang? Ombak ini terlalu besar pak. Itu menurut gue jeritan hati seorang anak ya, karena biasa anak perempuan di saat dia lagi jatuh pasti bapak, dia butuh seorang bapak di sampingnya. Itu setegar-tegarnya seorang Nikmir. Saat ini dia lagi melo banget, mungkin mengingat juga anaknya lagi ulang tahun. Itu aja saya. Ada saya buat saya datang ke sini apa sih?
Karena aku 6 tahun berantem sama Nikmir. Aku 6 tahun berantem sama Nikmir. Sebelum Nikmir masuk, aku nggak ngerti. 2 bulan sebelum Nikmir masuk, Nikmir selalu memposting ulang juga apa yang aku posting. Aku ke Mi Amin, Nikmir juga memstorikan bahwa dia berterima kasih sama aku, dan Saiful Jamil mendatangi Nikmir. Nikmir membisikkan sama Saiful Jamil, Kak Tessa Mariska mana, sampaikan nama Kak Tessa Mariska, saya berterima kasih atas dukungannya. Itu menurut aku seorang musuh bebuyutan 6 tahun, akhirnya dia menyatakan bahwa dia berterima kasih kepada aku. Itu aja aku udah senang saya. Berarti luluh di akhirnya